Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Selamat datang di video pelajaran kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Pamela Sapi dengan NIM 0601231008 dari kelas Ilmu Perpustakaan 1, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu tentang pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia, serta keluhan masyarakat mengenai HAM dan solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, menurut buku yang sudah saya baca yang berjudul Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi dari karya Bapak Dosen Usiono, di dalam bukunya dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang paling wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat bangsa. Sedangkan menurut Eka Lestari dari jurnal yang sudah saya baca yang berjudul Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana dikatakan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 6 November pada tahun 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 November pada tahun 2000. Undang-undang ini menjadi dasar adanya Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat. Permasalahan hak asasi manusia sebagai pembangunan sosial juga telah diatur oleh pemerintah, yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005. Kemudian, menurut saya, keluhan masyarakat pasti ada, baik itu meliputi kekerasan aparat keamanan, pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti minoritas agama, suku, etnis, dan orientasi seksual yang menjadi keluhan masyarakat. Nah, solusinya yang harus dilakukan menurut saya yaitu memperkuat penegakan hukum dan memperbaiki sistem peradilan, merupakan salah satu langkah yang krusial. Pendidikan dan penyuluhan mengenai HAM perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang baik mengenai hak-hak mereka dan bagaimana cara melindunginya. Program pendidikan HAM bisa dimulai sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi, serta melalui kampanye publik yang luas. Memperkuat peran lembaga-lembaga HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang HAM. Mendorong dan membuka dialog antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM, dianggap guna untuk memahami kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok dan masyarakat, serta mencari solusi yang tepat untuk masalah yang mereka hadapi. Pelaksanaan HAM di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi. Pada tahun 1998, Indonesia mulai berkomitmen untuk memperkuat perlindungan HAM dengan membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan mengadopsi berbagai instrumen internasional terkait HAM. Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengalami perubahan untuk mencantumkan jaminan terhadap HAM, termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan masih banyak lagi. Namun banyak masyarakat yang masih mengeluhkan pelanggaran HAM di Indonesia. Beberapa keluhan utama termasuk tindakan represif terhadap aktivis dan jurnalis, kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dan penanganan kasus pelanggaran HAM yang masih terbilang cukup lambat dan tidak transparan. Kemudian masyarakat juga sering merasa bahwa ada ketimpangan dalam penegakan hukum yang membuat beberapa kelompok lebih rentan terhadap pelanggaran HAM. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia? Yaitu pertama, memperkuat institusi yang bertanggung jawab atas penegakan HAM, seperti Komnas HAM, lembaga peradilan, dan polisi. Institusi-institusi ini harus diberikan sumber daya dan
wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Kedua, memperbaiki sistem hukum dan peradilan agar lebih transparan dan adil. Ini termasuk mempercepat proses penanganan kasus pelanggaran HAM dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran dihukum sesuai hukum yang berlaku. Di Indonesia, meskipun ada banyak tantangan kita miliki, peluang besar untuk memperkuat pelaksanaan HAM dengan berkomitmen yang kuat dan dari pemerintah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Kita bisa menciptakan sebuah negara yang lebih adil dan menghargai hak asasi manusia. Sekian, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bersama-sama berjuang untuk masa depan yang lebih baik dan lebih adil. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Salam solusi, solusi untuk diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.